Penaksiran risiko dan desain pengujian. Yang pertama, pertimbangan dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Pertimbangan profesional auditor juga melibatkan pengujian pengendalian yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan untuk mendapatkan pemahaman. Beberapa langkah dalam prosedur audit untuk mendapatkan pemahaman meliputi: yang pertama, pengujian pengendalian. Auditor mengevaluasi efektivitas perancangan dan pengoperasian kebijakan dan prosedur struktur pengendalian. Yang kedua, pengujian pengendalian berbarengan. Auditor mengevaluasi penerapan pengendalian yang sesungguh, konsisten, dan dilakukan oleh siapa yang tepat. Yang ketiga, pengujian pengendalian tambahan atau pengujian pengendalian direncanakan. Auditor mengevaluasi pertanda baik dari hasil pengujian pengendalian berbarengan dan mengajukan pendekatan tingkat risiko yang sesuai. Lalu beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor dalam mendapatkan pemahaman meliputi tingkat pertimbangan yang diperlukan untuk mendapatkan bukti audit atau menerapkan prosedur audit. Lalu yang berikut, keterlambatan atau sulitnya dalam mendapatkan bukti audit. Lalu yang berikut, kesengajaan atau hasil sampingan dari prosedur untuk mendapatkan pemahaman. Lalu dalam proses audit, auditor harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kondisi pasar, teknologi yang berubah cepat, nilai tukar valuta asing, dan tingkat inflasi. Dengan memahami berbagai aspek penting, auditor dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat dan objektif. Baik, yang berikut identifikasi potensi salah saji. Identifikasi potensi salah saji adalah proses yang digunakan auditor untuk mempertimbangkan titik-titik terjadinya kesalahan atau kecurangan pada asersi yang terkait dengan kelas transaksi utama, saldo rekening, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Identifikasi pengendali atau PID adalah proses mengidentifikasi dan menentukan tingkat keparahan dan tingkat keseringan dari suatu sistem seperti sistem pemanas udara. PID digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem dan memantau perubahan yang terjadi dalam sistem. Beberapa metode yang digunakan dalam identifikasi dan pengendalian PID meliputi: yang pertama, Auto Regression Model with Exogenous Inputs atau ARX. Metode ini digunakan untuk merancang pengendali PID yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sistem pemanas udara. Yang kedua, identifikasi risiko utama dan pengendalian utama. Proses ini melibatkan identifikasi risiko dan pengendalian utama yang mungkin terjadi dalam sistem seperti yang dilakukan dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Yang ketiga, formulir identifikasi celah pengendalian. Formulir ini digunakan untuk mengidentifikasi celah atau risiko dalam sistem pengendalian yang dapat digunakan untuk menganalisis dan mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Yang keempat, identifikasi dan pengendalian risiko penyebab penyakit akibat kerja atau PAK. Proses ini melibatkan mengidentifikasi risiko proses produksi, menentukan tingkat keparahan, menentukan tingkat keseringan, dan menghitung metrik kinerja sistem. Dalam konteks identifikasi pengendali, penting untuk memahami sistem yang akan diidentifikasi dan dianalisis, serta menentukan metode yang paling sesuai untuk mengukur keberhasilan dan memantau perubahan dalam sistem tersebut. Pengujian pengendalian adalah prosedur audit yang dirancang untuk memverifikasi efektivitas pengendalian intern. Dalam merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian, auditor harus melaksanakan prosedur audit lain, seperti pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan, serta prosedur untuk melaksanakan pengujian pengendalian. Terdapat dua tipe pengujian pengendalian, yaitu Concrete Test of Control dan pengujian pengendalian tambahan atau yang direncanakan. Pengujian pengendalian memfokuskan diri pada tiga hal, yaitu
Bagaimana pengendalian diterapkan? Sudahkah diterapkan secara konsisten sepanjang tahun? Dan siapa yang menerapkan pengujian pengendalian selain itu? Pengujian pengendalian juga dilaksanakan auditor untuk menilai efektivitas kebijakan atau prosedur pengendalian untuk mendeteksi dan mencegah kesalahan material dalam suatu asersi laporan keuangan. Mengevaluasi bukti dan membuat estimasi merupakan langkah penting dalam audit. Dalam audit, proses memperkirakan risiko pengendalian adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian internal suatu entitas dalam mencegah suatu atau mendeteksi salah saji material dalam laporan keuangan. Estimasi akhir atas risiko pengendalian untuk asersi laporan keuangan didasarkan pada evaluasi bukti yang diperoleh dari prosedur untuk memahami pengendalian internal dan pengujian pengendalian terkait. Auditor dapat memperoleh bukti tentang bagaimana pengendalian sebenarnya diterapkan yang memungkinkan mereka memperkirakan risiko pengendalian di bawah tingkat tinggi. Bukti yang diperoleh biasanya tidak cukup untuk memungkinkan estimasi risiko pengendalian tingkat rendah, namun mungkin cukup untuk mendukung estimasi risiko pengendalian tingkat tinggi. Auditor mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif ketika mengevaluasi bukti. Estimasi risiko pengendalian membantu auditor untuk melakukan penilaian terhadap karakteristik pemilihan dan luas prosedur audit. Pada akhirnya, pengujian pengendalian memberikan bukti auditor. Sekian dari presentasi kami, terima kasih.